Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Untuk pertemuan pertama kita di kelas 10, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah untuk aspek pengetahuan menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Dan yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertemuan kita ini, yang akan kita pelajari adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan, sifat-sifat nilai mutlak, dan fungsi nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tentu pernah mendengar kata mutlak atau absolute. Di dalam bahasa sehari-hari, mutlak itu artinya sepenuhnya atau seutuhnya dan tidak tergantung pada kondisi apapun sebagai syarat. Di dalam matematika, nilai mutlak adalah nilai absolut dari bilangan real X didefinisikan sebagai jarak dari X terhadap 0. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah jarak, di mana jarak itu tidak pernah bernilai negatif, sehingga nilai mutlak dari setiap bilangan selalu bernilai positif. Ya, contoh nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita perhatikan di situ ada perahu di titik 0, kemudian di atas itu adalah di atas permukaan laut, sedangkan yang di bawah adalah di bawah permukaan laut. Ya, dalam geologi, tinggi permukaan laut itu dianggap titik 0 ya. Nah, kalau kita lihat, titik di bawah titik 0 itu adalah bilangan negatif. Kalau dalam matematika, di diagram kartesius dia bernilai negatif. Namun, letak penggunaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari bahwa di bawah laut tidak pernah bernilai negatif atau kedalaman selalu bernilai positif meskipun letaknya berada di bawah. Jadi mutlak atau jaraknya tetap bernilai positif. Baik, kita masuk ke materi pertama, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari sebarang X elemen bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak dari X. X dibatasi oleh 2 garis lurus dan dibaca nilai mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilai mutlak itu nilainya bernilai X jika X-nya lebih dari 0 atau X-nya positif. Kemudian dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, baik, kita masuk ke contoh konsep nilai mutlak. Tentukan nilai mutlak dari 5. Ya, cara menentukannya adalah ingat bahwa nilai mutlak dari X itu ada 2 kemungkinan. Nilai yang pertama X jika X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Perhatikan, 5 ini adalah bilangan positif atau lebih dari 0 sehingga nilainya itu adalah nilai itu sendiri yaitu 5. Jadi bisa saya tulis nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Paham ya? Kemudian lanjut untuk nilai mutlak dari negatif 9. Sekarang lihat lagi, negatif 9 ini lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, karena dia bilangan negatif, artinya dia kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka harus dikalikan dengan negatif. Jadi hasilnya adalah negatif dari nilai di dalam nilai mutlak, yaitu negatif 9. Negatif dari negatif 9. Ya,
dia adalah positif 9. Ingat, negatif kali negatif positif. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat baik nilainya positif atau negatif, hasilnya pasti selalu nilai itu sendiri tapi sudah berbentuk bilangan positif. Jadi boleh langsung ya. Nilai mutlak dari 20, ya pasti 20 nilai itu sendiri. Kemudian nilai mutlak dari negatif 100, ya 100. Gampang ya. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Adapun sifat-sifat nilai mutlak bisa kalian perhatikan. Untuk nilai mutlak dari negatif X, maka nilainya itu sama saja dengan nilai mutlak X, karena kita ketahui bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Kemudian nilai mutlak X kalau dikuadratkan itu sama dengan nilai X kuadrat. Kemudian negatif X, nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X dikuadratkan atau sama saja dengan X pangkat 2. Kemudian yang keempat, untuk sebarang X, Y, elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Nilai mutlak dari X kurang Y sama saja dengan nilai mutlak Y dikurang X. Itu sama ya. Yang kedua, perkalian X, Y dari dalam nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari X dikali nilai mutlak dari Y. Yang ketiga, nilai mutlak X per Y itu sama saja dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Dan yang terakhir, nilai mutlak X dikurang dengan nilai mutlak Y itu kurang dari atau sama dengan X, nilai mutlak dari X dikurang Y. Untuk contohnya, untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Ya, lanjut untuk contoh sifat-sifat nilai mutlak. Ya, sebagian sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita bahas, kita akan buktikan dengan memasukkan nilai X maupun Y. Ya, contoh di sini kita misalkan X-nya sama dengan 5, Y sama dengan negatif 2. Satu persatu kita akan buktikan ya sifat-sifat nilai mutlaknya. Jadi yang pertama, untuk bagian A, nilai mutlak dari negatif X apakah sama dengan nilai mutlak X. Jadi kita masukkan, kita ganti nilai X-nya sama dengan 5. Jadi negatif 5 itu sama dengan, nilai mutlak negatif 5 sama dengan nilai mutlak dari 5. Apakah ini sama? Ya, karena nilai mutlak dari negatif 5, ingat bilangan negatif kalau dimutlakkan hasilnya selalu positif. Jadi 5, ini hasilnya 5, kemudian nilai mutlak dari 5 ya 5. Jadi sama ya. Jadi untuk sifat-sifat nilai mutlak yang pertama itu benar. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari, kita ganti lagi, 5 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Ya, nilai mutlak dari 5 ya 5. Pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Benar juga. Lanjut untuk yang ketiga. Nilai mutlak dari negatif X-nya 5 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Negatif 5, nilai mutlaknya adalah 5 pangkat 2, 25. Negatif 5 pangkat 2, negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Dimutlakkan ya tetap positif 25. 5 pangkat 2 ya 25. Sama ya semua ya, jadi berlaku. Lanjut untuk bagian D. Yang pertama, X-nya kita ganti dengan 5, Y-nya negatif 2 ya. Jadi
X diganti dengan 5. Jadi 5 dikurang negatif 2 itu sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Berarti nilai mutlak negatif 2 dikurang 5. Nah, 5 dikurang negatif 2. Masih ingat? Jadi kalau pertemuan negatif dengan negatif, hasilnya adalah jumlah. Sehingga 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Ini sama dengan negatif 2 dikurang 5 itu negatif 7. Jadi, ini nilai mutlak dari 7 ya 7. Nilai mutlak dari negatif 7 juga 7. Jadi, betul. Nah, untuk sifat-sifat yang lain bisa kalian coba di rumah. Yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Yang pertama, jika fungsi nilai mutlak f(x) itu sama dengan nilai mutlak dari x, maka nilai mutlak x itu sama dengan x jika x-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif x jika x-nya kurang dari 0. Yang kedua, fungsi nilai mutlak f(x) jika sama dengan nilai mutlak dari ax tambah b. Hasilnya ax tambah b jika ax tambah b itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif ax tambah b jika ax tambah b kurang dari 0. Yang ketiga, untuk contoh yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 1. Ya, kita tulis dulu berdasarkan definisi bahwa nilai mutlak x tambah 5 itu kemungkinannya ada 2. Ya, sesuai definisi di atas ya. Berarti yang pertama x tambah 5 jika x tambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, yang negatifnya berarti negatif dari x tambah 5 jika x tambah 5 itu kurang dari 0. Ya, sekarang kita tinggal jabarkan. Yang pertama dulu x tambah 5. X tambah 5 itu sama dengan, ya soalnya sama dengan 1 ya. Jadi x tambah 5 sama dengan 1. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ya ini negatif x tambah 5 juga sama dengan 1. Ya, jadi kita tulis. Ingat, supaya di sini tinggal x, maka 5 saya pindahkan ke ruas kanan. Kalau dari positif saya pindah ruaskan, berarti jadi negatif. Ini 1 tetap, karena 5 pindah jadi negatif 5. Jadi x-nya sama dengan 1 dikurang 5. Iya, negatif 4. Nah, yang kedua, ya bedanya yang kedua kita kali masuk dulu negatifnya. Negatif dikali x, negatif x, negatif dikali 5, negatif 5 sama dengan 1. Jadi negatif x, ya negatif 5 nya saya pindah ruaskan. Karena dia negatif, saya pindah ruaskan jadi positif 1 ditambah 5. Jadi negatif x sama dengan 1 tambah 5, 6. Supaya tinggal x, negatifnya saya pindahkan. Jadi negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya negatif 4 dan negatif 6.